Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ini betul, nih, saya nggak guyon nih. Lagi Muhammad Mi'raj, lihat ada orang bangun dari kuburan, besar tinggi. Mukanya nggak ada dagingnya. Umat Nabi Muhammad tuh, umat Islam, orang Islam. Jibril tanya, man huwa Jibril? Siapa itu Jibril? Gagah tinggi, nggak ada dagingnya mukanya tuh. Oh, niku itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Betul. Ya bahasa bukan proposal, yang rajin minta, yang tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormatku untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu di dalam kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pagi untuk sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga pagi ini kita selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami mencoba mengkaji tentang manusia dimatikan 2 kali dan manusia dihidupkan 2 kali. Mari kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqdullahi akbaru min maqdikum anfusikum idh tad'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amattana nataini wa ahyaytana natain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka, sesungguhnya kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari jalan ini?" Yakni dari jalan kekufuran itu, yakni dari jalan keingkaran itu, yakni dari jalan kesyirikan itu, yakni dari jalan persekutuan itu. Surat Al-Mu'min ayat 11. Shadaqallahul azim. Maka jelaslah seluruh manusia itu pasti mati. Mati maksudnya mati jiwanya di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi setiap manusia pasti pernah kufur, pernah ingkar hatinya kepada Tuhannya, kecuali manusia yang dikehendakinya, seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para aulia Allah. Merekalah yang dikehendaki Allah bisa kembali menuju jalan fisabilillah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak bisa menuju jalan itu tanpa bimbingan manusia yang duduk di makom itu, atau manusia yang kembali dengan paksa, yakni baiat paksa oleh Allah di saat hari perhitungan, hari pembalasan, ketika tiba-tiba ajal menjemput, matanya terbelalak, bagaimana mau pulang, kepada jalan pulang saja tidak tahu, bagaimana mau mati, sedangkan ia masih cinta kehidupan manusianya, sedangkan ia masih cinta badan-badan manusianya, sedangkan ia masih cinta pada istri dan suaminya, sedangkan ia masih cinta pada anak-anaknya, dan sedangkan ia masih cinta kepada hubbud dunya, harta-hartanya, ilmu-ilmunya, amal-amalnya yang membuat menyiksa diri manusianya. Karena saat di dunia merekalah yang paling sangat amat dicintainya selain Allah. Jadi cintanya saat hidupnya itu selain Allah, maka yang diberhalakan, maka yang dipertuhankan selama ini di hatinya ya selain Allah itu, yang bakal menyiksanya kelak di saat hari pembalasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa
manusia 2 kali mati dan 2 kali hidup. Jadi ayatnya menyebutkan hidup dulu, menyebutkan kematian dulu, bukan kehidupan. Yang pertama kematian 2 kali, dan yang kedua kehidupan 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas manusia memahami bahwa kematian yang pertama adalah ketika nanti badan-badannya sudah mati, badan-badannya sudah tak bernyawa, badan-badannya ketika itu dikubur di kuburan seperti ini. Inilah pemahaman mayoritas manusia bahwa kematian yang pertama itu adalah ketika badan-badannya sudah mati dan dikubur di kuburan, yakni badan-badannya secara zahiriyah dan secara syariatnya sudah mati dan dikubur di kuburan yang zahir pula, kuburan syariat seperti ini. Pengertian manusia demikian di saat kematian yang pertama. Dan kehidupan manusia yang pertama juga mayoritas manusia memahami kehidupan sekarang inilah yang dimaksud kehidupan yang pertama pula. Jadi saat di dunia ini ada kehidupan dan ada kematian, ada kematian dan ada kehidupan. Itu menurut mayoritas manusia yang belum bertuhankan Allah di hatinya, yakni di hatinya masih mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Maka pasti memahami makna dari Al-Quranul Karim pasti demikian. Kemudian kehidupan yang kedua disangka mayoritas manusia hidup yang ketika di akhirat nanti, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya seperti kecambah nyukul pluk 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 pluk. Bayangan angan-angan manusianya kan demikian. Jadi hari kebangkitan itu diangan-angankan, dimisal-misalkan seperti bangkitnya badan ini dari alam kubur, seperti kecambah pluk pluk pluk. Begitu kan selama ini. Karena selama ini yang jadi Tuhan manusianya, karena yang berkuasa atas aktivitas selama ini adalah badan-badannya, maka bayangan-bayangannya, maka angan-angannya, maka ilustrasi-ilustrasinya, seluruh ayat itu hanya memandang perjalanan-perjalanan badan-badannya. Jadi alam-alam gaib yang katanya nanti adanya setelah kematian itu disangkanya
semua itu perjalanan badannya. Ketika hidup di dunia ini badannya, ketika kematian itu datang kematian badannya, ketika di saat dikubur itu yang disiksa badannya, ketika nanti kiamat yang bangkit adalah badannya, ketika di akhir nanti badan-badannya, ketika melewati ketika di alam hisab nanti badannya, ketika saat melewati siratal mustaqim itu badannya, ketika masuk di neraka dan surga itu badannya. Jadi semuanya serba badan, jadi semuanya serba syariat, jadi semuanya serba dohir, karena yang disembah, karena yang diberhalakan selama ini di hati kita adalah badan-badan kita inilah yang berkuasa di atas dunia ini. Seolah-olah badan ini yang berkuasa untuk berdiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk duduk sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa jalan sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa mandi sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa memasak sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk sholat sendiri, seolah-olah badan inilah yang merasa berkuasa untuk beribadah sendiri, seolah-olah badan inilah yang merasa berkuasa untuk zikir atau zuhud sendiri, seolah-olah badan inilah yang bisa berkuasa untuk kerja sendiri dan sebagainya. Seolah-olah badan-badan inilah yang dipertuhankan. Badan-badan inilah berhalanya manusia. Jadi tingkatan-tingkatan neraka itu bercabang-cabang ketika manusia memberhalakan dirinya, memberhalakan badan-badannya, maka badan orang lainnya yang dipandangnya juga diberhalakan. Seolah-olah badan-badan ini mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai hidup sendiri-sendiri. Karena kita selama ini belum bertuhan, masih ateis, masih kafir, masih kufur, masih syirik, dan hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Kami bacakan lagi artinya agar nanti bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'min ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka, sesungguhnya kebencian Allah lebih besar kepada kebencianmu. Kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Jadi kebencian Allah itu lebih akbar daripada kebencianmu saat kamu masih kafir. Dan mereka menjawab, ya Tuhan kami yang telah mematikan kami 2 kali
dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengaku dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari lembah dosa ini, untuk keluar dari kekafiran ini, untuk keluar dari persekutuan-persekutuan selama ini? Jadi orang-orang kafirin itu, orang-orang yang tak bertuhan itu terkadang menyadari dirinya, terkadang ada kebanyakan mayoritas manusia tidak menyadari bahwa dirinya selama ini tidak bertuhan. Mayoritas manusia selama ini tidak menyadari bahwa ia belum bertuhankan Allah di hatinya. Agama selama ini hanyalah untuk hiasan-hiasan saja. Agama selama ini hanyalah untuk simbol-simbol badaniah belaka. Agama selama ini untuk tunjuk-tunjukan kepada orang lain bahwa dirinya sudah memeluk suatu agama, agar orang lain tidak menilai kita sebagai orang kafir atau sebagai orang ateis yang tak beragama dan yang tak bertuhan. Maka dipeluklah agama-agama dohir itu, agama-agama simbol itu, berbagai macam agama-agama yang ada di bumi ini. Agamanya manusia. Selama manusia itu menganut agama-agama yang ada di muka bumi ini, selama manusia itu menganut hanya agama-agama simbol-simbol saja, selama manusia itu menganut agama yang hanya untuk diakui sebagai agama badaniahnya saja, sedang hatinya masih ingkar kepada Allah, sedang hatinya masih kufur kepada Allah, sedangkan hatinya masih mensekutukan Allah, yakni di dalam hatinya masih hawa nafsunya lah yang menjadi raja diri manusianya, maka semuanya takkan pernah selamat di jalan Allah, di jalan fisabilillah. Jadi bila manusia siapapun orangnya dan apapun agamanya, bila di hatinya tak beriman kepada Allah, maksudnya iman yang bagaimana? Bukan iman yang hanya percaya saja, bukan iman yang hanya yakin saja. Yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah ketika di hatinya hawa nafsunya sudah tidak jadi Tuhan lagi, kecuali Allah lah yang mentuhani di dalam singgasana hatinya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman, yang dimaksud orang-orang yang sudah mi'raj jiwanya kepada Tuhannya. Orang-orang yang beriman itu maksudnya sudah mempersembahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itulah ayat-ayat Allah, itulah tanda-tanda kekuasaan, itulah tanda-tanda kewujudan Allah di alam semesta ini. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman.
iman yang pertama. Kemudian iman yang kedua beriman kepada hari kemudian. Ketika manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya, hari kemudian kan yang ada hanyalah Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Jadi semua af'al yang terjadi, jadi semua aktivitas yang terjadi pada badan ini adalah af'alnya Allah. Itu iman yang kedua. Iman yang ketiga, beramal soleh. Jadi yang dimaksud amal soleh itu apa? Kegiatan aktivitasnya badan yang diaf'ali oleh Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang dilakukan oleh Allah sendiri, amal yang sudah lillahi ta'ala. 3 pilar iman inilah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Siapapun Anda, apapun agama Anda, dan siapapun kalian, bila tiga pilar iman pokok ini yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, bila kita memegang 3 pilar pokok iman ini, maka kita akan diberi pahala di sisi Allah, dan kita tidak merasa ketakutan dan bersedih hatinya di dalam kehidupan ini, yakni sudah menjadi aulia Allah. Imannya iman seperti para nabi-nabi dahulu, imannya seperti para rasul-rasul dahulu, imannya seperti para aulia-aulia Allah dahulu, yakni hatinya mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya sendiri di hati kita. Jadi yang ada hanyalah Allah, manusianya sudah tak ada lagi, makhluk-makhluknya sudah kembali di dalam kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Jadi selama ini mayoritas manusia tidak menyadari bahwa iman kepada Allah itu iman yang seperti ini, iman yang original, iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah. Kebanyakan mayoritas manusia yang disangka iman selama ini, imannya hanyalah kepada makhluk. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah makhluk. Selama ini kita kan mengenal hanya namanya saja, mengenal Allah hanya namanya saja, hanya tulisan saja. Nama Allah bisa ditulis, bisa dilihat, bisa didengar. Itu kan makhluk. Jadi selama ini kita tidak beriman kepada siapa yang mempunyai nama Allah itu. Kita selama ini hanya beriman kepada nama, sedangkan kepada pemilik nama kita selama ini tidak beriman, karena di dalam hati kita yang jadi Tuhan selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena selamanya hawa nafsu iblis dan setan yang terkutuk ini tidak mau, tidak rela, tidak ridho bahwa bila dirinya itu tidak ada.
jadi manusia, jadi hawa nafsu, jadi iblis dan setan itu tidak akan pernah rela dan ridho bila dirinya ditiadakan, bahwa dirinya bersujud kepada Adam, bersujud kepada ketiadaannya, yakni iblis dan setan serta hawa nafsu manusia ini selamanya tidak akan rela dan tidak akan ridho bila dia dikatakan tidak ada. Jadi itulah penyebab-penyebabnya bahwa selama ini kita imannya hanya kepada makhluk, sedangkan Allah sang pencipta diri kita sendiri selama ini kita jadikan makhluk. Tidak terasa Allah ditiadakan seperti tiadanya diri manusia kita. Allah digoibkan seperti kegoiban diri manusia kita. Allah kita matikan seperti kematian diri manusia kita. Jadi Allah selama ini kita jadikan makhluk, dan kedudukan Allah selama ini dan sifat-sifatnya kita akui sebagai milik kita, sebagai sifat kita selama ini. Coba direnungkan, coba disadari, apakah benar demikian sobat? Selama ini kita tidak menyadari itu semua, karena selama ini hati kita sibuk mencintai selain Allah. Hati kita sibuk mencintai dunia. Hati kita sibuk mencintai diri kita sendiri. Hati kita sibuk mencintai badan-badan kita sendiri. Hati kita sibuk mencintai istri dan suami kita. Hati kita sibuk mencintai anak-anak kita. Hati kita sibuk mencintai harta-harta yang sudah kita gapai dan harta-harta yang sudah menjadi milik kita. Kita di dalam hati kita disibukkan dengan urusan dunia. Itulah hakikat jahanam di sisi Allah. Itulah hakikat anar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, mau minum dulu. Jadi kembali ke ayat tadi, bahwa manusia itu dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Maksudnya bagaimana? Secara hakikatnya, secara di sisi Allah. Coba buka kitab Al-Quran Qadim Anda masing-masing. Masuklah ke dalam diri Anda masing-masing. Coba pahami, resapi, tafakuri apa yang kami katakan, yang kami paparkan. Silahkan masuk ke dalam diri masing-masing, bertapalah di dalamnya dan dengarkan titah-titah Allah. Fahami
resapi apa yang dipaparkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud mati 2 kali dan yang dimaksud hidup 2 kali adalah ketika kita cikal bakal badan ini tercipta dari yang mati, yakni tanah yang mati. Itulah kematian pertama. Jadi awal tanah ini, cikal bakal badan ini, ketika belum diproses dengan hayatullah untuk dijadikan cikal bakal badan manusia, maka posisi tanah itu adalah mati. Jadi itulah kematian pertama. Ingat, kematian yang pertama manusia adalah awalnya mati, akhir pun juga mati. Awalnya tiada, akhir pun juga tiada. Awalnya gaib, akhir pun juga gaib. Jadi pegang erat-erat di hati kita dan kepahaman kita yang selama ini salah di sisi Allah, memahami ayat-ayatnya Allah. Jadi kematian adalah sebelum cikal bakal badan ini diproses oleh hidup. Jadi kematian pertama ya asal manusia itu mati. Itulah kematian yang pertama. Kemudian cikal bakal badan ini, kemudian tanah itu diproses oleh hidup, disuapi, dimakani, diminumi dengan kasih sayangnya Allah, dijaga, dilindungi dari mara bahaya, dicukupi segala kebutuhan-kebutuhannya di dalam proses tanah, kemudian berkembang, diperjalankan menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi prosesnya dari tanah dicukupi, dibimbing, dipapah oleh Allah dengan kasih sayangnya, disuapi, dimakani, diminumi, dijaga oleh Allah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Itulah kisah-kisah sejarah diri manusia kita. Kemudian dihidupi lagi, dikasih sayangi, disuapi, diminumi, dijaga, dikasih sayangi, diperjalankan lagi, berkembang biaklah tumbuh-tumbuhan itu hingga menjadi berkembang buahnya, buah-buahan, sayuran, dan padi. Jadi cikal bakalnya badan ini pernah ada di tanah, pernah ada di tumbuh-tumbuhan, pernah ada di buah-buahan, sayuran, dan padi, pernah ada di hayawan ternak yang makan rumput-rumputan, yang makan hasil bumi. Cikal bakal badan kita pernah ada di sana, tapi kita tidak tahu apa-apa. Jika badan ini milik kita, mestinya kita tahu apa-apa, seluruh proses perjalanan cikal bakal badan ini tercipta bila memang badan ini milik kita. Kemudian diisrakan lagi, diperjalankan lagi, dipindah lagi
dari buah-buahan, sayuran dan padi menuju hidup yang ada pada kedua orang tua kita, cikal bakal kedua orang tua kita. Jadi cikal bakal kedua orang tua kita tanpa Allah, tanpa hidup, apakah ada kedua orang tua kita? Jadi adanya kedua orang tua kita ya karena Allah, ya karena hidup. Jadi setelah makanan, buah-buahan, sayuran dan padi itu dimakan, dikonsumsi oleh kedua orang tua kita, hidup yang ada di kedua orang kita lah yang mencukupi segala kebutuhan, yang menjaga cikal bakal kedua orang tua kita ini. Bukan Allahnya yang makan, bukan Allahnya yang minum, tapi Allah itu memakani, meminumi makhluk-makhluknya, mencukupi segala kebutuhan makhluk-makhluknya agar terproses. Bukan Allah yang butuh makan dan minum. Jadi makan dan minum itu adalah kebutuhan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Maka dipenuhilah seluruh kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Kemudian setelah dimakan kedua orang tua kita, maka orang tua kita sendiri tak bisa memproses hasil makanan dan minuman yang telah dimakan dan yang telah diminumnya. Namun hiduplah yang menjaga, hiduplah yang memproses, hiduplah yang mencukupi segala kebutuhan badan-badan cikal bakal kedua orang tua kita. Sama halnya penjagaan Allah, pemeliharaan Allah atas cikal bakal badan kita ini sejak dari tanah sampai menuju kepada kedua orang tua kita. Setelah Allah memproses, memilah-milah saripati makanan-makanan dan minuman-minuman yang sudah diasupkan Allah kepada cikal bakal kedua orang tua kita, maka terciptalah sel sperma dan sel telur. Ketika ayah dan ibu kita bertemu, setelah menikah bertemu, lalu diproses lagi, dipertemukan lagi antara ayah dan ibu, antara kebaikan dan keburukan dipertemukan lagi, akhirnya menjadi gumpalan darah. Jadi apakah ayah dan ibu kita, apakah ayah kita bisa menciptakan sel sperma? Apakah ibu kita bisa menciptakan sel telur? Kan tidak. Semuanya urusan Allah, semuanya pemeliharaan Allah, semuanya di dalam kekuasaan Allah sebagai penciptanya. Setelah menjadi gumpalan darah, maka oleh Allah dipelihara lagi, diasupi makanan lagi, diasupi minuman lagi, disuapi dengan kasih sayangnya Allah, dijaga oleh Allah dari macam-macam mara bahaya, dikasih sayangi oleh Allah hingga diproses lagi, diperjalankan lagi sehingga menjadi gumpalan daging. Jadi semua proses-proses itu Allah lah yang menguasainya. Ketika menjadi gumpalan daging, maka
diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku, maknanya ku hidupi cikal bakal manusia ini dengan hidupku. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata roh, dengan kata-kata hati, dengan kata-kata nyawa, dengan kata-kata jiwa. Karena empat nama ini, hati, roh, nyawa, jiwa, ini adalah dulur papat limo pancer, yakni keempatnya ini pancernya kepada hayatullah, pancernya hanya kepada hidup. Bila tak ada hidup, maka kata roh, kata hati, kata nyawa, kata jiwa ini takkan ada. Jadi kata nyawa, jiwa, roh, dan hati ini hanya kata kiasan saja, hanya nama-nama hidup. Jadi nama hidup itu ada 4 julukan: jiwa, nyawa, roh, hati, yang kembali pulang kepada nama hidup. Jadi jangan terkecoh dengan 4 nama ini, karena 4 nama ini adalah ganti nama daripada hidup. Hakikatnya ya hidup sendiri, Allah sendiri, nyawa, jiwa, roh, dan hati itu adalah hidup. Jadi nama 4 itu kita hapus, kita kembalikan kepada hidup, biar kita mudah memahami dan tidak terlalu banyak bahasan-bahasan, agar kita cepat sampai. Karena umur kita sudah sedemikian, jadi berlombalah dengan ajal. Jangan keduluan ajal menjemput, sementara kita belum mengenal Allah. Jadi bergegaslah mengenal Allah sebelum ajal menjemput. Seolah-olah manusia menyangka, mayoritas manusia menyangka adanya kehidupan itu di saat dimulai dari saat manusia masih berupa gumpalan daging. Seolah-olah saat itulah manusia mulai dihidupkan. Bila anggapan mayoritas manusia, kutiupkan rohku, saat itulah manusia dihidupkan. Lalu ketika saat jadi tanah diproses itu, prosesnya siapa yang memproses? Jadi maknanya sejak dari tanah sampai kepada tumbuhan, sampai kepada buah-buahan, sayuran, dan padi, sampai menjadi sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, itu sama dengan kutiupkan rohku. Jadi dengan ditiupnya ruhullah, jadi ketika hayatullah sejak memproses dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itu, sudah ditiupkan roh itu. Maksudnya sudah dihidupi dengan hidupnya Allah. Karena manusia itu sejatinya mati, tidak punya hidup, maka Allah menghidupinya dengan hidupnya. Jadi hidup itu bukan manusia, tapi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang bisa dipahami. Jadi sejatinya kutiupkan ruhku itu bukan sejak jadi gumpalan daging saja. Sejak tanah itu mati,
sudah ditiupkan ruhullah di dalamnya. Terbukti dari tanah bisa berproses menjadi tumbuhan, dari tumbuhan bisa memproses dari hasil dari tumbuhan itu sendiri, buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga terproses lagi menjadi sel sperma dan sel telur hingga menjadi gumpalan darah sampai menjadi gumpalan daging. Jadi diabadikannya di dalam Al-Quran ketika masih menjadi gumpalan daging, kutiupkan rohku, agar manusia tahu bahwa sesungguhnya kutiupkan rohku itu bukan berawal dari gumpalan daging saja. Jadi sejak dari tanah yang mati kemudian hingga menjadi gumpalan daging, semuanya itu hayatullah yang memproses. Apakah mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba gumpalan daging itu ada tanpa adanya proses dari tanah, dari tumbuhan, dari buah-buahan, sayuran dan padi, dari sperma dan sel telur, dari gumpalan darah? Apakah mungkin langsung ujuk-ujuk langsung jadi gumpalan daging? Kan mestinya kan ada prosesnya. Nah, bukti diabadikannya di dalam Al-Quran agar ketika manusia sudah lahir ke dunia ini tidak ngaku-ngaku bahwa roh ini rohnya manusia. Coba kita dengar doa-doa kita selama ini, doa-doa di kalangan mayoritas manusia, ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, seolah-olah hidup itu banyak, seolah-olah hidup itu hidupnya manusia. Padahal di dalam Al-Quran kita tidak pernah menemukan arwah, bahwa arwah itu arwahnya manusia. Roh ahad tunggal esa ruhullah. Mari kita lanjutkan. Bukti diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, sebagai tanda bukti bahwa agar ketika kita di dunia beriman kepada ruhullah, beriman kepada Allah, tidak ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya, akan tetapi hidup inilah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan perjalanan dari gumpalan daging ini, sehingga setelah kutiupkan ruhku, kata Allah, diciptakanlah, diukirlah, digambarlah cikal bakal badan saat menjadi daging ini, digambar, diukir, dijadikan kepalanya, dijadikan kedua telinganya, dijadikan hidungnya, dijadikan mulutnya, dijadikan lehernya, dijadikan badannya, dijadikan kedua tangannya, dijadikan kedua kakinya, maka sempurnalah janin itu. Kemudian dilahirkanlah bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi kenapa bayi itu suci? Karena bayi itu adalah lambang dari kemahasucian Allah sendiri, lambang tohir batinnya Allah sendiri. Karena manusia tidak punya sifat apa-apa, apalagi sifat tohir batin.
Sedangkan sifat dohir batin itu sifatnya Allah yang diakui oleh manusianya selama ini. Nah, ketika saat bayi menjelang detik-detik akil baligh tiba, sebelum Adam dan Hawa memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan diri, itu disebut suci. Sejak dari tanah yang dihidupkan hingga detik-detik akil baligh, itulah kehidupan manusia yang pertama. Jadi kematian yang pertama sebelum tanah itu diproses, manusia berawal dari mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu hidup kembali. Jadi kehidupan manusia yang pertama itu adalah sejak terprosesnya tanah sampai menjadi bayi hingga detik akil baligh tiba, itulah kesucian. Itulah hidupnya yang maha suci, bukan manusianya yang hidup, tapi hayatullah. Itulah yang dimaksud manusia dihidupkan oleh Allah yang pertama kali saat peristiwa Isra itu. Saat peristiwa ketika dijadikan tanah yang mati itu diproses sampai menjadi bayi, itulah hidup yang awal, hidup yang pertama, bukan hidupnya manusia loh ya, tapi hayatullah. Jangan salah arti, dikira hidup ini hidupnya manusia. Jadi nyatalah kematian yang pertama saat cikal bakal badan ini yang dari tanah belum diproses, itulah kematian yang pertama. Manusia awalnya mati lalu dihidupkan. Jadi hidupnya Allah sendiri, hidup yang maha suci sendiri yang memproses cikal bakal badan ini sejak dari tanah hingga menjadi bayi. Bisa dipahami sobat? Jadi kematian dan hidup, kematian yang pertama dan kehidupan yang pertama sudah bisa dipahami sobat? Nah, itulah yang dimaksud kematian dan kehidupan yang pertama, bukan nanti. Kematian yang pertama sudah kita lewati, dan kehidupan yang pertama pun sudah kita lewati, tanpa kita bisa menyaksikan apa-apa di dalam kematian dan kehidupan yang pertama. Karena memang kita bukan Tuhan, kita hanyalah makhluk yang dihidupi oleh Allah. Kita hanya makhluk yang diperjalankan oleh Allah. Jangan merasa bisa jalan sendiri, jangan merasa bisa bergerak sendiri, jangan merasa bisa makan dan minum sendiri, jangan merasa bisa memasak sendiri, jangan merasa bisa bekerja sendiri, jangan merasa bisa sholat sendiri, jangan merasa bisa beribadah sendiri. Selama ini kan kita yang jadi Tuhan daripada Allah di hati kita. Kematian dan kehidupan yang pertama sudah
kita fahami bersama. Siapapun orangnya, tak peduli orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'in, semua manusia perjalanannya sama. Tidak ada yang beda, karena semua manusia itulah hakikatnya hamba-hamba Allah, berwalikan kepada Allah. Seluruh manusia itu jadi khalifahnya Allah, jadi wakil-wakil Allah di muka bumi ini, bukan orang Islam saja. Luaskan pengetahuan Anda, luaskan ketauhidan Anda. Karena kaji diri ini lebih luas daripada mengkaji orang lain di luar diri kita, daripada mengkaji agama-agama lahiriah kita. Kaji diri inilah lebih luas dan dalam maknanya. Setelah manusia dimatikan dan dihidupkan yang pertama, lalu kematian lagi yang kedua kapan? Apakah menunggu badan-badan kita ini mati? Bukan. Itu kan versinya manusia. Itu kan versinya hawa nafsu. Karena hawa nafsu telah menjadi Tuhan, seolah-olah hawa nafsu ini berkuasa memperjalankan badan-badan ini di saat melewati alam-alam gaib yang disangkanya. Jadi yang dimaksud kematian yang kedua adalah ketika Adam mulai memakan buah khuldi, ketika manusia datang detik-detik akil balik, ketika saat TK kita mulai merasa, oh ini hidupku hamba, oh ini badanku hamba, namaku bukan Allah tapi namaku Abdul Halim, karena hidup dan badan ini milikku Abdul Halim. Inilah kematian yang kedua. Jadi kematian di sisi manusia adalah matinya jasad, matinya badan, matinya dohiriahnya. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan. Kematian di sisi Allah itu bukan matinya jasad, meskipun badan dan jasadnya masih hidup, tapi jiwanya mati. Hatinya keras melebihi kerasnya batu, hatinya buta akan Tuhannya. Jadi jiwa yang mati inilah kematian yang kedua. Jadi yang disebut mati di sisi Allah itu mati kesadarannya di dalam bertuhan. Yang dituhankan selama ini hawa nafsunya sendirilah yang mentuhani di dalamnya. Maka dari itu, ketika manusia mati yang kedua ini, maka dikubur. Jiwa yang mati ini dikubur oleh Allah. Dikubur di mana? Bukan dikubur kuburan ini. Kuburan ini kan versinya manusia, anggapan manusia, angan-angannya manusia. Jadi Allah menguburkan jiwa-jiwa yang mati ini
adalah di kuburan badan-badan ini yang dari tanah ini. Jadi jiwa yang mati dikubur di dalam badan. Jadi kuburannya bisa jalan-jalan, kuburannya bisa ke pemakaman. Ketika ditalkin oleh Pak Mudin, itu kan yang ditalkin bukan mayat yang dipendam di kuburan itu, tapi yang ditalkin oleh Pak Mudin itu sejatinya mayat yang mati di dalam diri kita. Jiwa yang mati itulah yang ditalkin. Marabbuka, siapakah Tuhanmu? Akan tetapi yang ditalkin waktu ziarah kubur sambil mengakak-ngakak, sambil bergurau dan rokokan. Padahal hatinya ditalkin oleh Pak Mudin. Coba logika, pakai akal pikir kita. Apakah mungkin Pak Mudin itu bisa menalkin mayat yang mana mayat itu sudah tidak ada hidupnya lagi, sudah tidak ada pengertiannya lagi, sudah tidak ada pendengarannya lagi? Apakah mungkin bisa mendengarkan talqin dari Pak Mudin, sedangkan mayat-mayat itu sudah dipendam, ditumpuk oleh tanah-tanah? Apakah mungkin mayat bisa mendengar? Coba pakai logika kita, kan tidak mungkin. Jangankan mayat, ketika kita sedang tidur nyenyak sekali, kecapean dan tidur nyenyak, ketika kita ditalkin oleh Pak Mudin di saat kita tidur, apakah kita bisa mendengar? Padahal masih hidup, tapi saat itu tidur. Apakah Pak Mudin bisa menalkin kita? Apakah kita bisa mendengar talkinan dari Pak Mudin ketika kita tertidur? Nah, jadi yang ditalkin adalah jiwa-jiwa kita yang mati. Jiwa-jiwa kita yang mati kesadarannya di dalam bertuhan. Jiwa-jiwa yang masih kufur, jiwa-jiwa yang masih syirik, jiwa-jiwa yang masih ateis, jiwa-jiwa yang masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusianya. Itulah yang ditalkin supaya kembali kepada Allah. Nah, kita sudah tahu sekarang kematian yang kedua kapan? Ya sekarang ini, ketika kita masih belum bertuhankan Allah di hati kita, ketika kita masih buta mata hati kita di dunia ini kepada Tuhan pencipta diri manusia kita, ketika masih buta iman kita kepada Tuhan pencipta diri manusia kita. Inilah kematian manusia yang kedua. Jadi yang dimaksud Allah itu bukan dohir, tapi yang dimaksud Allah adalah batin. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmu dan amal-amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang jadi Tuhan siapa? Allah kah ataukah diri manusia kita yang mentuhani di dalamnya? Hanya itu yang disaksikan oleh Allah. Bila di dalam hatimu yang menjadi Tuhan adalah hawa nafsumu, maka kau akan diazab. Itulah tanda jiwa yang mati. Kesadarannya di dalam bertuhan, itulah kematian yang kedua.
setelah dikubur oleh Allah di dalam kuburan badan-badan ini, setelah dikubur oleh Allah di dalam jasad-jasad ini, maka didatangkanlah siksa. Yakni inilah yang dimaksud siksa kubur. Jadi bukan kuburan itu, tidak ada yang disiksa di dalam kubur itu menurut hakikatnya. Kalau menurut syariatnya ya ada siksa, tapi sejatinya tak ada. Yang disiksa itu di dalam kuburan-kuburan yang berjalan ini. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan anugerah dan bencana, disiksa dengan ketaatan dan kemaksiatan, disiksa dengan kebaikan dan keburukan. Jadi di saat kita menerima anugerah dari Allah, contohnya menerima kesuksesan di dunia, maka banyaklah uang kita, banyaklah harta kita, hati kita diliputi oleh cinta dunia, hati kita dipenuhi oleh urusan-urusan dunia, itulah siksanya. Hati kita diliputi dengan rasa bangga, rasa mulia, rasa lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga hati kita selalu kufur kepada Allah. Itulah siksa. Di dalamnya kita sering takut kehilangan hartanya, takut rugi bisnisnya, takut suatu saat nanti hartanya tiba-tiba raib. Itulah ketakutan manusia. Meskipun kelihatannya kaya raya secara dohirnya, tapi di dalam hatinya penuh dengan siksaan dan siksaan, penuh tuntutan dan tuntutan hidup. Itulah hakikatnya siksa kubur. Kemudian setelah anugerah disiksa pula dengan bencana. Apakah bencana yang dimaksud? Bencana yang dimaksud adalah ketika manusia dalam keadaan terjepit. Kalau tadi anugerah itu manusia dalam keadaan lapang dunianya. Yang kedua, bencana manusia terjepit dunianya, keadaan miskin, kurang ini, kurang itu, takut tidak makan, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, takut dicemooh manusia, takut diolok-olok manusia, dan semuanya serba takut dan ketakutan di dalamnya, baik anugerah dan bencana. Dan lucunya dan ending puncak ketakutannya adalah takut mati, takut goib, takut tiada, yaitu takut kepada hakikat sifat jati diri manusianya sendiri. Inilah yang dimaksud manusia takut kepada manusia, tidak takut kepada Tuhannya. Karena manusianya tidak bertuhan, karena manusianya mati jiwanya, maka disiksalah di dalamnya. Karena di dalamnya manusia merasa menjadi Tuhan, karena manusianya merasa menjadi penguasa, karena di dalamnya manusia merasa bisa mengurusi seluruh kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, hingga disiksa dan diperbudak oleh dunia dan segala urusan-urusannya. Inilah hakikat siksa kubur itu. Bukan di kuburan-kuburan itu siksa kubur itu,
yang disiksa, yang bertakziah kepada mayat itulah hati yang disiksa di dalam kuburan-kuburannya sendiri. Nanti kita buktikan secara logika. Jadi kematian manusia yang kedua adalah kematian jiwanya, ketika manusia masih jadi Tuhan di dalam dirinya sendiri daripada Allah. Jadi hal inilah yang ditakutkan orang-orang yang kufur, yang ditakutkan oleh kita yang selama ini tidak mengenal Allah, yang masih bingung akan Allah. Bagaimana ya Allah? Bagaimana cara kembali kepadamu ya Allah? Bagi orang-orang yang belum bertuhan pasti begitu. Bagaimana caranya kembali kepadamu ya Allah? Kata Allah, tergantung kamu. Baiat sekarang, baiat ketika kamu masih hidup ini, atau baiat langsung nanti ketika syakaratul maut menjemput. Semua tergantung manusianya. Manusianya cinta dunianya ataukah cinta akhiratnya. Jadi terkadang manusia itu bisa memahami ilmu-ilmunya Allah, tapi masih manusianya yang merasa paham, yaitu belum sampai. Karena kemanusiaannya yang merasa bermakrifat, pasti akan bertemu dengan hari pembalasan. Karena jika manusianya yang masih merasa memahami paparan-paparan di YouTube ini, paparan apa saja, bila manusianya yang masih menjadi Tuhan, yang masih merasa paham dengan paparan-paparan ini, selamanya akan disiksa oleh Allah. Jadi pada intinya manusia hanya berguru kepada buku atau YouTube tanpa ada gurunya, sehingga hawa nafsunya yang menjadi gurunya, sehingga hawa nafsunya menyesatkan kepahamannya, hingga manusianya gemar berdebat tentang ketuhanan. Coba saksikan di grup-grup WA, di grup-grup Facebook, bila manusia masih suka berdebatan tentang ilmu ketuhanan, berarti yang paham masih manusianya. Dikira manusianya bisa bermakrifat kepada Allah, maka tunggulah baiatan akbar di saat hari pembalasan yang tiba-tiba datangnya. Dengan mata terbelalak, ketakutan demi ketakutan, apa ini? Apa ini? Maka manusia akan menyadarinya. Maka dari itu orang-orang kufur memohon kepada Allah, dengan jalan apa ya Allah kami agar bisa kembali ke jalan-Mu, ke jalan fisabilillah. Ya, dengan jalan beriman kepada Allah yang benar-benar iman. Maksudnya yang sudah tiada lagi manusianya yang berkuasa. Jadi tak ada debat-debat lagi. Tandanya kalau masih ada debat-debat di hati manusia, itu masih manusianya yang merasa makrifat. Manusianya masih menjadi Tuhan, yang merasa dirinya sudah makrifat. Padahal manusia itu tidak akan pernah bisa makrifat kepada Allah, karena manusia tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat? Jadi makrifatnya manusia itu hanya kembali kepada makrifat hakikat sejati diri manusianya yang mati, yang tak ada, yang gaib. Setelah itu yang makrifat ya Allah sendiri, makrifatullah.
bukan ma'rifatun nas. Ma'rifatun nasnya hanya kepada manusianya yang adam, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak wujud, yang tak bisa kuasa apapun. Jadi saksikanlah, Anda bisa menyaksikan sendiri. Anda bisa menilai sendiri yang kenal Allah atau yang belum kenal. Yang kenal Allah itu maksudnya ya Allah sendiri. Yang belum kenal Allah itu eto-etoe menungsane, eto-etonya seolah-olah manusianya sudah tahu Allah. Inilah bahayanya hawa nafsu yang menyesatkan kefahaman manusia di dalam ilmu hakikat dan makrifat. Coba perhatikan di luar sana. Kan mayoritas kepahaman manusia, manusianya lah yang dituduh bisa bermakrifat kepada Allah. Iya enggak? Bukan Allahnya, manusianya lah yang dituduh yang bisa bermakrifat kepada Allah. Oh, manusia itu bermakrifat, oh orang itu wali, oh orang itu makrifat. Semuanya tuduhannya kepada makhluknya yang bermakrifat. Karena pemahamannya masih paham makhluk. Manusianya masih menjadi raja yang merasa faham atas semua tutur dan paparan, baik melalui bacaan atau baik melalui paparan di YouTube Uripe Allah channel ini. Jadi waspadalah dengan hawa nafsu Anda sendiri. Mari kita lanjutkan. Jadi kelanjutannya, kematian manusia yang kedua adalah ketika manusianya jadi raja, dirajanya hati, yakni hawa nafsunya lah yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih nyata daripada Allah sebagai penciptanya. Inilah kematian yang kedua. Untuk menuju kehidupan yang kedua bagaimana? Ya, menunggu detik-detik syakaratul maut, yang mana baiatan akbar oleh Allah sendiri, dicopot kehidupannya, dikembalikan dengan paksa dan siksa hidup itu kepada Allah, sehingga manusianya tersiksa sekali. Dengan paksa manusia itu disuruh mengembalikan hidup badan, apa-apa yang dicintainya di hatinya, sehingga manusia itu mencapai puncak-puncaknya azab dari Allah. Kemudian setelah dicabut semua apa-apa yang diakui oleh manusia, meskipun dengan azab dan siksa yang amat pedih, pada intinya azab dan siksa yang pedih itu kan proses pensucian manusianya, disucikan kembali menjadi suci, disucikan dari pengakuannya selama ini, disucikan dari pengakuan hidupnya, disucikan dari kekuasaan hidupnya selama ini, sehingga suci kembali. Ketika mayat sudah mati, plek, lalu dimandikan, diwudukkan oleh Allah, disolatkan oleh Allah, oleh hidup. Jadi bukan manusianya yang memandikan, jadi bukan manusianya yang mewudukkan, jadi bukan manusianya yang mensolatkan. Itulah tanda kebesaran Allah. Jadi semua adalah lakunya hidup, lakunya hayatullah. Dan ketika manusia sudah jadi mayat, maka dibungkus dengan kain kafan yang putih. Itulah tanda kesucian kembali, tanda hidup yang kedua. Jadi
hidup manusianya sudah lebur, hancur, kembali ke alam ketiadaan, kembali ke alam kegoiban, maka bangkitlah hayatullah, kembali ke rahmatullah. Itulah hidup yang kedua. Setelah hidup yang kedua, dikembalikanlah kepada Tuhannya. Jadi semua manusia, siapapun itu, ini keterangan yang agak aneh tapi nyata. Jadi seluruh manusia, siapapun dan apapun agamanya, bila sudah tiada, bila sudah mati, maka sudah selesailah peran-perannya di dunia ini. Selesailah peran kekhalifaannya di dunia ini. Selesailah peran wakil-wakil hidup di dunia ini. Maknanya, inna lillahi, darikulah yang suci, dari tanah sampai menjadi bayi itu dari Allah. Darikulah yang suci, karena di situ hanyalah yang ada hayatullah. Wa inna ilaihi raji'un, dan ku kembalikan kepadakulah yang suci semua apa yang telah aku ciptakan. Jadi manusia bila sudah jadi mayat, sama halnya seperti jadi bayi lagi, pulang kepada asal usulnya, yakni tanah, yakni kesucian. Yakni kesucian Allah sendirilah yang memproses semua kejadian itu. Jadi seluruh manusia yang sudah mati, yang sudah jadi mayat, yang sudah tak ada hidup dan pengakuan diri manusianya, semuanya sudah selamat, sudah selesai panggung-panggungnya, sudah selesai gelar-gelarnya, sudah selesai cerita-ceritanya. Maka Allah akan menciptakan manusia yang baru lagi, manusia yang baru lagi yang akan datang dan sampai akhir zaman. Maka kita ilustrasikan begini. Ayo kita pakai logika, karena manusia butuh logika. Karena manusia itu menerima dengan hal yang logika. Contoh, ketika bayi kita kan masih belum ada, meskipun syariatnya kita sudah ada, sudah terlahir ke dunia ini saat bayi, tapi hakikatnya kita belum ada, kita belum terlahir hingga detik-detik akil balik. Lahirnya manusia kita, datangnya manusia kita kan setelah makan buah khuldi, setelah makan buah pengakuan diri. Ini hidupku, ini badanku ketika kita TK, di usia 5 tahun sampai 7 tahun. Itulah saat kita lahir ke dunia ini secara hakikatnya. Kalau syariatnya masih bayi, hakikatnya ketika sejak datangnya detik-detik akil balik, itulah kita terlahir. Jadi ketika kita masih bayi kan belum ada. Coba bayangkan kepada masing-masing diri Anda yang mendengarkan pemaparan ini. Ketika badan-badan Anda semua masih bayi, kan Anda belum ada. Bagaimana mungkin Anda bisa merasakan anugerah dan bencana? Anda bisa merasakan taat dan maksiat, Anda bisa merasakan baik dan buruk, sedangkan Anda belum ada, belum datang ke dunia ini. Jadi ketika bayi Anda baru lahir, bayi yang suci itu, saya ambil bayi Anda,
saya taruh di depan saya, dan saya ambil pedang yang tajam, lalu ku cacah bayi Anda, ku potong kecil-kecil sampai hancur. Bayi Anda ku potong kecil-kecil sampai hancur. Kira-kira Anda semua merasakan sakit dan siksa? Coba Anda hayati, coba Anda renungkan di dalam hati. Apakah mungkin Anda merasakan sakit dan siksa sementara Anda belum ada? Anda belum wujud. Pengakuan-pengakuan diri Anda belum ada, belum datang. Kira-kira ketika bayi Anda kucacah dengan pedang sampai lembut, apakah Anda merasakan sakitnya dan siksanya? Kan tidak, karena Anda tidak ada. Bagaimana mungkin Anda bisa merasakan sakit dan siksa sementara Anda tidak ada? Jadi yang bisa merasakan sakit dan siksa itu ketika kita mati jiwanya, ketika kita mulai makan buah khuldi, itulah siksa dan sakit. Jadi sakit dan siksa itu ada ketika diri manusia kita masih menjadi Tuhan, masih menjadi penguasa di dalam hati ini. Itulah yang dimaksud sakit dan siksa. Itulah siksa kubur dan itulah hakikat an-nar, neraka jahanam di sisi Allah yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Nyata bukan? Jadi ketika Anda masih bayi, ku cacah dengan pedang badan-badan bayi Anda, kan Anda tidak merasakan sakit, tidak merasakan siksa, karena Anda belum bisa mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup Anda. Anda belum bisa mengaku-ngakui bahwa badan ini badan Anda, karena Anda belum ada, masih gaib. Tolong resapi ini, resapi sobat. Terus kita ketika Anda saat mati nanti, badannya sudah ditinggal oleh hidup, sudah tiada pengakuan hidup ini hidupku, badan ini badanku hamba, sudah tiada suci bersih dari pengakuan manusianya. Ketika sudah jadi mayat, ketika mayat itu saya ambil, mayat Anda saya ambil, saya taruh di depan saya, ku cacah lagi, ku pedang lagi sampai kecil-kecil. Kira-kira Anda merasakan sakit apa tidak? Jika Anda masih merasakan sakit, berarti yang jadi Tuhan masih Anda, berarti Anda masih hidup, berarti Anda masih mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik Anda, berarti Anda belum mati. Jika Anda sudah mati badannya, berarti kan sudah tak ada lagi pengakuan hidup dan badan ini. Apakah mayat-mayat itu bisa ngaku-ngaku, oh ini hidupku, oh ini badanku, jangan keras-keras? Itu kan bayangan manusia yang hidup. Itu kan angan-angan manusia yang masih merasa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Karena agama dan bertuhannya masih angan-angan, semuanya diangan-angankan. Jadi ketika mayat sudah mati, meskipun dicacah dengan pedang, dilembutkan daging-dagingnya, kan tidak ada rasa sakitnya, karena manusianya sudah tidak ada lagi, sudah kembali ke asalnya, sudah kembali ke alam baka, alam goibnya, ke alam baka kelanggengannya. Apa kelanggengan manusia? Mati, tidak hidup.
tidak wujud, tidak kuasa, tidak berkuasa sakit. Jadi tidak ada sakit lagi bila manusianya, bila hidup sudah tak teraku-akui oleh manusianya. Nah, ketika jadi mayat saja, ketika saya potong-potong itu kan tidak merasa sakit manusianya, karena manusianya sudah tidak ada, sudah kembali ke rahmatullah, sudah hidup, sudah kembali kepada esanya Allah. Coba renungkan, apakah mungkin di kuburan-kuburan yang seperti ini di dalamnya ada siksa kubur? Ketika mayat itu dipotong-potong kan tidak ada rasa sakitnya, karena sudah tak ada pengakuan-pengakuan manusianya, karena kehidupannya sudah kembali ke rahmatullah. Apalagi di dalam kuburan yang zahir ini, ya sudah tak ada lagi, tak ada siksa lagi. Adanya siksa karena manusianya di dalam hatinya belum bertuhan. Contohnya begini, ketika kita diproses dari Allah, ketika saat dari tanah sampai menjadi bayi, apakah kita bisa merasakan proses-proses kejadian itu? Apakah kita bisa merasakan kenikmatan atau kesengsaraan di dalamnya? Kan kita tidak tahu. Tahunya kita ketika datang detik-detik akil balik. Ketika kita ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusiaku, badan ini badan manusiaku, mulai saat itulah siksa itu ada. Jadi ilustrasinya, ketika mayat sudah ditanam di tanah, proses menjadi tanah lagi, ya kan tidak ada rasanya lagi. Seperti halnya kita diproses dari tanah sampai menjadi bayi, karena kita sudah di alam kegoiban, sudah di alam ketiadaan, yang ada hanya hayatullah. Itulah kenyataannya. Kira-kira bisa dipahami sobat? Jadi adanya siksa itu sebenarnya ketika manusianya masih jadi Tuhan. Dikira hidup ini hidup manusianya, dikira pergerakan badan, aktivitasnya badan ini aktivitas manusianya. Selama manusia masih mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, saat itulah siksa, yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah hakikat neraka jahanam di sisi Allah. Kapan? Ya saat ini, ketika kita belum bertuhankan Allah di hati kita. Di hati kita selama ini kan mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhannya daripada Allah. Jadi orang-orang kafir berharap kepada Allah, dengan jalan apa ya Allah agar aku bisa kembali ke jalan-Mu? Yakni dengan jalan mempelajari hakikat dan makrifatnya kehidupan ini, agar tahu siapa diri manusiamu dan agar tahu siapa hakikat Tuhanmu. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu siapa hakikat diri manusianya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Bukan manusianya yang kenal Allah, manusianya hanya kenal kepada ketiadaannya, kehancurannya, kematiannya. Barulah esalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekilas perjalanan-perjalanan sejarah-sejarah diri manusia kita, agar membuka hati kita bagaimana cara bertuhan kepada Allah, bagaimana cara menapaki jalan fisabilillah. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsumu yang merasa faham atas semua paparan ini.
agar Anda tidak bingung lagi. Yang merasa ingat, yang merasa lupa, ingat lupa kepada Allah, kan selama ini diri manusia kita. Diri manusia kitalah yang mentuhani ingat dan lupa selama ini, hingga kita bingung karena hawa nafsu telah menyesatkan kita di dalam memahami seluruh paparan yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu ditunjuki jalan fi sabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya sampai di sini dulu para sahabatku. Semoga kita selalu berada di jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.